Halo, perkenalkan nama saya Hutri Sutrima Sondak, NIM 2405015. Saya dari jurusan Teknologi Informatika, Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas dari kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Yang pertama itu modul 1. Pengertian AI. AI adalah bagian dari ilmu komputer, mampu belajar dari data dan pengalaman, dapat mengenali pola dan mengambil keputusan. Penjelasan, AI dijelaskan dalam modul sebagai sistem yang tidak hanya menghitung, tetapi juga belajar dari data untuk membuat keputusan secara mandiri. Selanjutnya, dasar kecerdasan buatan. Berasal dari statistik dan matematika, menggunakan fungsi nonlinear, data sebagai dasar pembelajaran. Penjelasan AI menggabungkan beberapa ilmu untuk mengolah data menjadi informasi yang bermakna dan menemukan pola yang kompleks. Selanjutnya, proses pembelajaran mesin. Yang pertama, inisiasi atau input data. Kedua, inferensi atau prediksi. Ketiga, evaluasi atau loss. Keempat, koreksi atau backpropagation. Penjelasan, mesin belajar melalui proses berulang dari menebak hingga memperbaiki kesalahan agar hasilnya semakin akurat. Selanjutnya, data sebagai pengalaman. Data atau pengalaman bagi AI. Training, validation, dan tes. Penjelasan, AI belajar dari data seperti manusia belajar dari pengalaman. Kualitas data sangat mempengaruhi hasil yang diperoleh. Selanjutnya, logika AI atau probabilitas. Menggunakan probabilitas, contoh teorema Bayes. Penjelasan, AI tidak hanya menggunakan logika benar atau salah, tetapi menghitung kemungkinan untuk mengambil keputusan yang lebih fleksibel. Selanjutnya, jaringan saraf. Tiruan atau ANN. Meniru otak manusia, terdiri dari neuron dan lapisan. Penjelasan, ANN memungkinkan AI mengenali pola yang kompleks dengan cara kerja yang mirip dengan otak manusia. Selanjutnya, normalisasi data. Menyamakan skala data, metode Z-score, min-max, dan MAT. Penjelasan, normalisasi penting agar data seimbang dan tidak menyebabkan bias dalam proses pembelajaran AI. Selanjutnya, sejarah perkembangan AI. Pada tahun 1950, Alan Turing atau konsep awal AI. 1956, konferensi Dartmouth, lahirnya AI. 1980-an, sistem pakar. Sekarang, AI modern dan big data. Penjelasan, AI berkembang dari teori menjadi teknologi canggih, awalnya hanya konsep, lalu berkembang menjadi sistem yang bisa digunakan di berbagai bidang. Selanjutnya, penerapan dan tantangan AI. Penerapan atau pendidikan penulisan prediksi. Tantangan, bias data, black box, etika, dan privasi. Penjelasan, AI sangat membantu dalam berbagai bidang, tetapi tetap memiliki risiko sehingga perlu pengawasan manusia. Lanjut ke modul 2, yaitu sejarah dan ruang lingkup kecerdasan buatan. Era praabad 19 berasal dari mitos dan imajinasi, contoh Talos atau makhluk buatan. Penjelasan, sebelum teknologi ada, manusia sudah membayangkan adanya makhluk buatan yang bisa bergerak dan berpikir. Ini menjadi awal munculnya ide tentang kecerdasan buatan. Selanjutnya, abad pertengahan dan Renaissance. Muncul automata atau mesin mekanis. Renaissance tumbuh seperti mesin. Penjelasan, pada masa ini manusia mulai berpikir bahwa tubuh bisa dijelaskan secara mekanis. Ini membuka jalan bahwa kecerdasan
bisa dipelajari dan mungkin ditiru oleh mesin. Selanjutnya abad 19, fondasi AI. Charles Babbage, mesin komputer awal. Ada Lovelage, algoritma pertama. George Boole, logika biner. Penjelasan di era ini muncul dasar penting AI seperti komputer, program, dan logika biner yang menjadi dasar cara kerja komputer modern. Kelahiran AI modern 1950-an. Alan Turing, Turing Test, konversi Dartmouth 1956. Penjelasan AI mulai diakui sebagai bidang ilmu, para ilmuwan mulai percaya bahwa kecerdasan manusia bisa ditiru oleh mesin melalui algoritma dan data. Selanjutnya, I. Winter 1900 AI Winter 1970 sampai dengan 1980-an. Penurunan perkembangan AI, kurangnya data dan komputasi. Penjelasan AI mengalami kegagalan karena teknologi belum siap. Banyak proyek dihentikan karena hasil tidak sesuai harapan dan keterbatasan komputer saat itu. Selanjutnya, kebangkitan AI 1990 sampai dengan 2010. Deep Blue Face Kasparov 1997. Mulai penggunaan big data, machine learning berkembang. Penjelasan AI mulai bangkit dengan dukungan data besar dan kemampuan komputer yang meningkat. Mesin mulai belajar sendiri dari data, bukan hanya mengikuti aturan. Selanjutnya, AI modern 2011 atau sekarang. Deep Learning dan GPU. AlphaGo 2016. Generative AI Transformer. Penjelasan AI berkembang pesat dan mampu membuat teks, gambar, bahkan video. Teknologi ini digunakan dalam banyak bidang dan semakin canggih dari waktu ke waktu. Selanjutnya, penerapan AI. Komunikasi atau chatbot, filter spam, kesehatan, prediksi penyakit, pertahanan, deteksi ancaman, industri, kontrol kualitas. Penjelasan AI digunakan di berbagai sektor untuk membantu manusia, mulai dari komunikasi hingga industri, dengan kemampuan mengenali pola dan mengambil keputusan otomatis. Kita lanjut ke modul 3, yaitu tentang pengenalan jaringan, saraf, tiruan, JST, dan algoritmanya. Pengertian JST. JST adalah model AI yang meniru otak manusia, terdiri dari neuron node yang saling terhubung, digunakan untuk mengenali pola kompleks. Penjelasan dalam modul dijelaskan bahwa JST dibuat dengan meniru cara kerja otak manusia, di mana neuron saling terhubung dan berkomunikasi untuk memproses informasi. Selanjutnya, dasar biologi JST. Otak manusia memiliki miliaran neuron, terdiri dari dendrit, badan sel, dan akson. Memiliki plastisitas, bisa belajar. Penjelasan JST terinspirasi dari cara neuron biologis bekerja, di mana hubungan antar neuron bisa menguat atau melemah berdasarkan pengalaman. Selanjutnya, model neuron tiruan. Yang pertama, input atau bobot way ditambah bias diproses fungsi aktivasi. Penjelasan dalam JST, setiap input dikalikan dengan bobot untuk menentukan tingkat kepentingannya, lalu ditambahkan bias dan diproses untuk menghasilkan output. Selanjutnya, fungsi aktivasi. Relu, sigmoid, tan. Penjelasan fungsi aktivasi penting karena membuat jaringan mampu mempelajari pola kompleks. Tanpa fungsi ini, JST hanya menjadi model linear biasa. Selanjutnya, cara kerja JST. Forward propagation, back propagation, update, bobot, dan bias. Penjelasan, data mengalir dari input ke output atau forward,
Lalu jika salah, sistem memperbaiki bobot menggunakan backpropagation agar hasil lebih akurat. Selanjutnya struktur lapisan JST. Input layer, hidden layer, output layer. Penjelasan setiap lapisan memiliki fungsi berbeda. Input menerima data, hidden memproses pola, dan output menghasilkan hasil akhir. Selanjutnya perkembangan JST. Menurut Matthieu-Lockwood 1943, Hebb Rule 1949, Perpetron 1958, AI Winter. Penjelasan JST berkembang dari model sederhana hingga sempat mengalami penurunan AI Winter karena keterbatasan teknologi dan teori. Selanjutnya kebangkitan dan deep learning. Backpropagation 1980-an, multi-layer network, deep learning, dan GPU transformer. Penjelasan JST bangkit kembali setelah ditemukan algoritma backpropagation dan berkembang pesat hingga era deep learning saat ini. Selanjutnya jenis dan penerapan JST. MLP, CNN, RNN, GAN digunakan di kesehatan, finansial, teknologi, dan transportasi. Penjelasan JST memiliki berbagai model untuk kebutuhan berbeda dan sudah digunakan luas, seperti diagnosis penyakit dan kendaraan otomatis. Selanjutnya modul 4 tentang implementasi jaringan saraf tiruan JST. Yang pertama, pengantar implementasi JST. JST digunakan dalam kehidupan sehari-hari, digunakan pada pengolahan gambar dan pengenalan pola. Penjelasan, modul ini menjelaskan bahwa JST tidak hanya teori, tetapi sudah banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti teknologi, kesehatan, dan sistem cerdas lainnya. Selanjutnya, CNN atau Convolutional Neural Network digunakan untuk data gambar, mampu mengenali pola visual, mempertahankan hubungan antar pixel. Penjelasan, CNN lebih unggul dibanding JST, biasa karena tidak mengubah gambar menjadi data datar, sehingga informasi penting seperti posisi objek tetap terjaga. Selanjutnya, komponen CNN. Yang pertama, convolutional layer. Kedua, activation. Ketiga, polling. Keempat, Foley. Connected layer. Penjelasan setiap bagian CNN memiliki peran mulai dari mengambil fitur gambar hingga menghasilkan keputusan akhir berupa klasifikasi. Selanjutnya, cara kerja CNN. Filter membaca gambar, menghasilkan picture map, diproses hingga klasifikasi. Penjelasan CNN bekerja dengan membaca bagian kecil gambar secara bertahap lalu mengenali pola sederhana hingga kompleks seperti wajah atau objek. Selanjutnya, pre-processing data. Pertama, resizing, normalisasi, data augmentation. Penjelasan, sebelum masuk ke JST, data harus dipersiapkan agar seragam, stabil, dan tidak menyebabkan kesalahan saat proses pembelajaran. Selanjutnya, proses training JST. Prediksi, hitung error, bug propagation, update bobot. Penjelasan mode belajar dari kesalahan dengan cara memperbaiki bobot secara terus-menerus sampai hasilnya semakin akurat. Selanjutnya, pengenalan pola. Pattern recognition. JST mengenali pola dalam data, digunakan pada gambar, suara, atau teks. Penjelasan JST mampu menemukan pola tanpa harus diprogram secara detail, sehingga lebih fleksibel dibanding sistem biasa. Selanjutnya, jenis arsitektur JST. Pertama, MLP, CNN, RNN, SON. Penjelasan setiap arsitektur memiliki fungsi berbeda. Misalnya CNN untuk gambar dan RNN untuk data berurutan seperti suara. Selanjutnya, penerapan JST. Pengenalan wajah, diagnosa medis, pengenalan suara, OCR atau tulisan tangan.
Penjelasan CST digunakan di berbagai bidang karena mampu mengenali pola kompleks dan membantu manusia dalam pengambilan keputusan. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan tentang kata-kata saya. Terima kasih.